Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radhi Saputra dari kelas TRI 3C dengan NPM 24782092. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas video hands-on tugas mata kuliah jaringan komputer 2 pada lab 3.1.4 yang judulnya Who Hears the Broadcast. Siapa yang mendengar broadcast siaran? Objektifnya di sini itu observe broadcast traffic in VLAN implementation, dan pada part 2 complete the review questions. Nah, di sini ada, kita langsung masuk ke instruction ya. Ada step 1, use ping to generate traffic. Nah, sebelum itu kita lihat di sini teman-teman, ada topologinya yang memiliki tiga VLAN ya. VLAN 10, VLAN 20 dan VLAN 30. Ini ada step 1, use ping to generate traffic. Klik PC 0, lalu masuk command prompt, dan akan masuk ping 192.168.1.8, maka hasilnya akan reply ya. Dia terkirim karena ke PC 1.8 adalah IP milik, coba 1.8 adalah IP milik PC 7, yang artinya masih dalam satu jaringan VLAN, makanya dia bisa berhasil mengirim ping. Next ada step 2, yaitu generate and examine broadcast traffic in VLAN implementation. Dan sini kita akan menggunakan simulation mode, switch to simulation mode, lalu klik edit filter in simulation panel, edit filters. Kita di sini diminta untuk menampilkan check the ICMP checkbox. Oke, only ICMP ya. Nah, sini klik the add complex PDU tools. Di sini ya, add complex PDU tools, lalu load the mouse topology with first side. Klik PC0 untuk found this message. Udah PC0, lalu enter following value, destination IP addressnya sini 255.255.255.255. Ini adalah broadcast addressnya, lalu sequence numbernya 1, one shot time 0, lalu within the PDU for the select application is ping, select applicationnya ping. Di sini ada pertanyaan, what are at least 3 other application available for use? Ada apa setidaknya 3 aplikasi lain yang dapat digunakan. Dan di sini ada banyak teman-teman, DNS, Finger, FTP, HTTP, HTTPS, IMAP dan lain-lainnya ini. Nah, ada banyak sekali. Ini kita menggunakan ping, lalu create PDU, klik create PDU. Nah, sini klik capture and forward twice, 2 kali. Nah, sini sekali, dia akan mengirimkan ke switch, lalu yang kedua kalinya, nah, what happened to the packet. Seperti yang kita lihat, yang terjadi pada paket adalah setelah kita mengirim forward 2 kali, pertama dia akan mengirimkan ke switch, lalu dia akan mengirimkan broadcast ke semua PC yang ada di jaringan VLAN yang sama. Dari PC 0 kirim ke switch, lalu dia akan menyebarkan ke jaringan VLAN 30. Oke, repeat this process for PC 8 dan PC 16. Oke, PC 8, bentar, asset simulation.
PC 8 ya, samping destination addressnya onset time 1 0 sequence numbernya 1 ke PDU. Lalu untuk PC 16 juga ya, kita lakukan untuk ini dulu. PC 8 terlihat dia melakukan hal yang sama. Untuk dari PC 8 dia mengirimkan ke switch, lalu akan mengirimkan broadcast untuk jaringan yang sama pada VLAN 10. Maka ini juga pasti akan terjadi pada PC 16 ya. Satu onset time 0. Oke, kita lihat kita pencet 2 kali. Nah, maka amplop akan mengirimkan ke masing-masing ini, nah, masing-masing broadcast yang ada. Oke, selanjutnya ada reflection request. Jika PC1 in VLAN sends a broadcast message, device mana yang akan menerima? Jadi jika kita mengirim broadcast ya, seperti yang kita lakukan tadi menggunakan create complex PDU, jadi yang menerima broadcast adalah PC yang memiliki jaringan VLAN yang sama, yang memiliki satu network dari PC 0 yaitu sampai PC 7. Selanjutnya if PC LAN, ini sama, jika PC VLAN 20, yang menerima akan ada pada area PC 20. Lalu pada PC 30 juga yang menerima hanya pada bagian VLAN 30 saja. What happens to a frame? Apa yang terjadi pada frame? Kirim ke PC LAN to PC 30. Sini jika kita mengirim frame atau contohnya ping dari PC berapa? PC VLAN 10, dari jaringan VLAN 10 yang di sini kita ingin mengirim ke VLAN 30, maka dia frame-nya akan terputus atau tidak terkirim karena jelas ini memiliki jaringan VLAN yang berbeda. Jika ingin seperti itu, kita bisa menggunakan jaringan layer 3, yaitu menggunakan router agar bisa mengirim ke network yang berbeda. Jadi jelas kalau dari VLAN 10 ke VLAN 30 dia paketnya akan terputus. Oke, nomor 5 ada pertanyaannya, which port on the switch like up to port 11 port 13. Oke, bentar, kita balik ke real time dulu. Port kita cek ya, so VLAN brief. Nah, di sini terlihat ada daftar VLAN 10 dan port-portnya. Port 11 mengirim ke port 13. Tentu saja dia akan terkirim teman-teman ya paketnya, karena dia tetap berada di satu VLAN. Terlihat di sini 11 ke 13. Selanjutnya, which port on the switch like see port to send message connected to port 23, dari port 2 ke port 23. Port 2 di sini adalah milik VLAN 30 ya, yang nama namenya guest. Nah, jika mengirim ke 23 sudah pasti paketnya akan terputus karena dia berbeda VLAN. In term of ports, what are the collection domains on the switch? Nah, di sini
di sini ada berapa ya? Ada 26 port sebenarnya. Sama ya, ini untuk PC yang 8, masing-masing VLAN-nya ada 8 kali 3 24, ditambah lagi port dari gigabit Ethernet yang ada 2, berarti 26 28, berarti ada 28 port. Selanjutnya, in term of port, what are the broadcast domain on the switch? Jika di topologi ini terlihat ada 3 VLAN, berarti masing-masing VLAN yaitu membentuk satu broadcast domains. Di sini ada VLAN 10, VLAN 20 dan VLAN 30, yang artinya pada topologi ini memiliki 3 broadcast domains. Oke, teman-teman, mungkin kita sudah sampai akhir ya. Mungkin itu saja pada video kali ini. Jika ada kesalahan saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.